yang hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas 11-6 yang berbahagia. Tidak lupa, Ibu tidak akan bosan-bosan untuk memberitahu kepada kalian bahwasanya kesehatan itu lebih penting, sehingga Ibu akan terus dan setiap hari kalian tuh harus membawa tempat minum. Bawa tempat minumnya? Coba tunjukkan tempat minumnya mana? Yang di belakang bawa tempat minum Kak. Puasa. Ya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah membawa tempat minum. Itu adalah salah satu upaya kita agar tetap sehat. Ya, yang kedua, kesepakatan yang kedua apa nak? Selain membawa buku, ada lagi yang lebih utama apa? Handphone. Ya, sudahkah kalian menyimpan handphonenya? Yang masih di atas meja handphonenya disimpan terlebih dahulu, ya. Baik, yang selanjutnya adalah kebersihan kelas. Sudahkah bersih kelas kalian? Coba lihat samping kanan, samping kiri, atas, bawah, apa sudah bersih? Untuk meja, untuk absen, siapakah hari ini yang tidak hadir? Satu lagi yang baik, kita doakan ya, semoga teman kalian yang sedang sakit cepat diangkat darinya. Yang kedua, jika teman kalian ya sakit dalam waktu yang cukup lama, bisa hari tolong kalian bisa perwakilan untuk menjenguk rumahnya, begitu ya. Gimana ya? Karena sebetulnya kita menjenguk orang sakit itu adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Mengenai materi pembelajaran PAI, ya, Ibu akan sampaikan kembali. Tujuan yang utama adalah kalian bisa membaca dengan fasih, dengan tartil. Yang kedua adalah menghafal. Masya Allah. Sudah apa? Sudah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hukum bacaan. Selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah presentasi. Presentasi bisa ya? Kita memiliki 4 tujuan, ya, di mana Ibu memiliki target dari keempat pembelajaran itu. Yang pertama, kalian membaca dengan fasih, bisa mengidentifikasikan, dan selanjutnya kalian juga bisa mengetahui menganalisis kandungan surat Al-Imran beserta surat Ar-Rahman ayat 33. Ibu akan membuat kelompok, ya, menjadi 5 kelompok. Kita buat 5 kelompok ya, dan itu di skim saja ya, karena tidak ada yang namanya kelas ini, nggak ada yang namanya aku sama ini ya, aku sama ini ya, nggak bisa. Itu kita semua satu keluarga. Ada yang pegang aplikasi lain kecuali kalian
Waalaikumsalam Bu Arti. Gimana kabarnya Bu Dede hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi siang ini Bu kita bincang-bincang lagi ya, ngobrol lagi tentang hal-hal apa aja yang sudah Ibu lakukan waktu itu pada saat observasi kelas di hari Rabu ya, di kelas 11-6 saat itu. Iya betul. Siap ya Bu Dede ya, santai aja. Iya. Jadi gimana perasaan Ibu Bu selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah semuanya sudah berjalan sesuai rencana Bu? Kalau ditanya mengenai perasaan pada saat itu, ya alhamdulillah saya sangat senang sekali ya Bu ya. Saya percaya diri pada saat itu. Kenapa saya percaya diri? Pertama, anaknya itu sangat antusias, sangat begitu aktif dengan metode yang saya sampaikan pada saat itu. Begitu Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi Ibu udah senang, percaya diri, kemudian karena anak-anak sudah antusias, interaktif ya. Iya betul, betul Ibu. Nah, ini kita sama-sama belajar nih Bu ya untuk mempelajari metode pembelajaran. Kalau untuk tujuan pembelajarannya Bu bisa Ibu sampaikan lagi apa tujuan pembelajarannya? Ya, mengenai tujuan pembelajaran saya waktu itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu saya menghimbau kepada anak-anak, tujuan yang pertama adalah membaca dengan fasih, dengan tartil, sehingga dengan demikian membaca, karena saya kebetulan mengampu pelajaran agama ya, karena agama itu tidak jauh dari yang namanya Al-Quran, maka anak-anak saya himbau untuk membaca dengan fasih, dengan benar, dengan tartil ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mempelajarinya, anak-anak dihimbau untuk menghafal ya, menghafal dengan baik. Berikut kosakatanya. Selanjutnya saya mengidentifikasikan hukum bacaan serta kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 gitu Bu. Jadi ada 4 ya Bu ya, iya, tujuan betul, pembelajaran tadi yang ingin Ibu capai. Nah kalau dari keempat tujuan pembelajaran tadi Bu, adakah hal-hal yang tidak sesuai dari rencana awal? Terus bagaimana Ibu menyesuaikan itu? Saya rasa udah cukup sesuai ya Bu ya mengenai metode pembelajaran yang saya sampaikan. Hanya saja saya sulit dalam siswa yang beragam ya, dimana siswa itu kan di dalam satu kelas itu kebanyakan saya siswa yang heterogen, sehingga saya membagi mereka beberapa kelompok begitu. Saya berarti ada kesulitan dari karena siswa yang beragam tadi ya, pemahamannya yang ada yang mendalam, ada yang belum ya, jadi sehingga saya membaginya dengan beberapa kelompok begitu. Berikutnya Bu, bisa Ibu ceritakan lagi nggak langkah-langkah pembelajaran yang saat itu Ibu sampaikan? Langkah-langkah pembelajaran pada saat saya sampaikan memang yang itu yang sudah terbiasa saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama itu adalah pendahuluan ya, di mana pendahuluan ini adalah yang utama mungkin menurut saya untuk anak-anak nggak terlalu tegang ya. Pertama itu biasa ya, memberi salam, kita menyapa, anak menyapa ya. Terus yang kedua menanyakan kabar, mengabsensi, selanjutnya mengarahkan kepada kebersihan sekolah, lingkungan sekolah. Selanjutnya di sela-sela itu saya mengadakan review ulang ya Bu ya, review ulang kepada siswa yang mungkin bisa mempresentasikannya, itu perwakilan daripada siswa ke depan. Selanjutnya di sela-sela itu saya mengadakan stretching ya itu. Terus yang kedua adalah kegiatan inti ya, dimana kegiatan inti ini adalah kegiatan yang sangat utama yang mungkin kegiatan atau peran utama materi yang nanti akan saya sampaikan ya. Di dalam kegiatan inti itu, di mana anak-anak itu pembagian kelompok itu sudah mulai berjalan ya Bu ya. Tapi di situ juga saya mendampingi anak-anak ya, membagi kelompok, kemudian setelah membagi kelompok mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi mereka
hasil daripada diskusi itu mereka mempresentasikannya. Nah, kemudian setelah inti itu adalah penutup, di mana penutup ini ada saya yang pertama, saya memberi apresiasi kepada siswa yang sudah sangat bagus mengenai pembelajaran, mengikuti pembelajarannya. Yang kedua, kita memberikan kesimpulan bersama ya mengenai pembelajaran yang sudah terlaksana. Selanjutnya evaluasi mungkin Bu ya, evaluasi daripada kegiatan inti. Berikutnya adalah penutup di akhir pembelajaran. Itu. Iya, doa penutup di akhir pembelajaran. Itu. Jadi udah ada pendahuluan, udah ada isi, inti tadi ya, dan penutup ya. Iya, betul. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa Iya, juga ya, Bu, iya, ya. betul. Oke, jadi kemudian Bu, dari pembelajaran tadi, langkah-langkah tadi, nah apa yang menjadi keunggulan dari pembelajaran Ibu? Nah, kalau menurut Ibu yang masih kurang apa, yang perlu ditingkatkan apa? Keunggulannya dulu aja. Keunggulannya. Dengan metode yang saya sampaikan kepada anak ya Bu Yani, saya dalam artian saya memiliki target dong ya Bu ya. Yang pertama itu anak pembelajaran di saat saya berlangsung itu anak yang namanya interaktif ya. Yang kedua kontekstual, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini saya gunakan dengan proyek ya Bu ya. Selanjutnya adalah pembelajaran sosial emosional, begitu Bu. Ya, itu mungkin keunggulan dari metode yang saya sampaikan ke anak-anak. Oke, jadi ada siswa yang sudah interaktif, kemudian ada pembelajaran Ibu sudah kontekstual ya. Ibu juga menerapkan diferensiasi, yang diferensiasinya produk ya. Iya, betul. Kemudian ada penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional. Iya. Kalau yang masih kurang apa Bu? Yang masih kurang? Secara garis besar anak tuh sudah memahami ya Bu, cuman ada sedikit yang mungkin kurang, karena yang tadi dari awal saya sampaikan bahwasannya di dalam satu kelas itu kan heterogen ya Bu ya. Dengan demikian kayaknya saya perlu lebih meningkatkan kembali atau saya memberikan tambahan pembelajaran untuk anak yang memang belum mencapai target sasaran saya, begitu Bu. Oke, baik. Kemudian Bu, untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan saat observasi itu apa, dan kenapa memilih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran pada saat berlangsung pada saat itu, yang pertama saya pembuatan diskusi kelompok ya Bu ya, dimana dengan berdiskusi kelompok mungkin kalau menurut saya kalau ada kan karena siswanya banyak yang heterogen, otomatis banyak juga yang mungkin merasa malu dengan gurunya atau gimana, jadi saya buat diskusi kelompok agar supaya yang mungkin merasa malu bertanya kepada guru bisa dengan temannya, bisa dengan temannya. Selanjutnya dengan habis diskusi kelompok tanya jawab ya, biasalah tanya jawab kepada antar kelompok atau sesama kelompok, di situ kan ada Bu ya. Kemudian saya itu selain berdiskusi itu ada yang namanya mendemonstrasikan. Nah, iya, itu demonstrasi kepada siswa-siswa yang memang saya arahkan ke pembelajaran tersebut gitu Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai efektivitas dari metode pembelajaran tadi dalam mencapai tujuan pembelajaran Bu? Cukup efektif nggak? Saya rasa metode yang saya sampaikan itu cukup efektif ya Bu ya, dimana yang saya perhatikan metode selama proses pembelajaran itu anak-anak rasa ingin tahunya itu sangat kuat ya, apalagi mereka yang memang belum memahami apa itu hukum bacaan. Nah, kalau
kalau metode pembelajaran yang tujuan pembelajaran saya itu kan ada yang namanya fasih membaca dengan fasih, menghafal gitu. Cuma ada satu lagi yang mungkin sekiranya anak ini sepertinya tidak banyak mengetahui apa sih itu tuh hukum bacaan tajwid, karena memang hukum bacaan tajwid itu tidak secara umum, tidak di sekolah umum diterapkan gitu. Jadi itu khusus atau basicnya di pembelajaran di sekolah-sekolah yang bernuansa Islami begitu, Bu. Iya, baik. Kalau untuk pembelajaran ke depannya, Bu, metode pembelajaran lain apa yang akan Ibu gunakan? Nah, jadi kalau metode pembelajaran nih, saya biasanya nih saya itu per bab ya, itu saya gunakan dengan metode yang berbeda ya. Rencana kedepannya itu saya sesuaikan dengan materi atau bab yang ada pada saat itu. Kebetulan setelah ini sudah berlangsung, materi berikutnya itu saya merencanakan metode selanjutnya, yaitu dengan mereka mencari masalah. Ya, dengan mereka mencari masalah, mereka pula yang bisa menangani ya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Begitu. Selanjutnya mereka juga bisa bersosiodrama di dalam pencarian masalah tersebut. Begitu, Bu. Oke, baik. Keren banget tuh, Bu ya. Nah, terus tentang ini, Bu, pengelolaan kelas saat itu. Bagaimana Ibu mengelola kelas waktu pelajaran saat itu berlangsung? Apa ada bagian yang terasa lama atau mungkin ada yang singkat gitu, Bu? Pengelolaan kelas ya, mungkin dari durasi waktunya ya, Bu ya. Durasi waktunya itu saya rasa cukup, tapi hanya saja mungkin saya ambil garis besarnya saja itu di bagian pendahuluan. Ya, itu mungkin saya persingkat karena materinya itu lebih banyak ya, jadi saya difokuskan ke bagian inti begitu, Bu. Fokus ke inti gitu. Oke. Fokus ke inti tapi tidak melupakan pendahuluan gitu. Iya, betul, iya. betul. Nah, kalau tantangan nih, Bu, pasti ada kan ya tantangan gangguan yang muncul ada aja di kelas tuh. Gimana Ibu mengatasinya? Apakah langkah-langkah itu jadi efektif, Bu? Tantangan di dalam kelas. Jadi begini, Bu, kan memang ada saja ya, Bu ya, tantangan di dalam kelas, apalagi kita dalam pembelajaran yang begitu banyak siswanya ya. Tantangan yang saya alami ya, biasanya penggunaan handphone itu, Bu ya. Padahal dari awal itu kan sudah ada kesepakatan kelas yang namanya menggunakan handphone itu dilarang gitu kan ya, Bu ya. Selanjutnya kayaknya ada beberapa siswa mungkin yang saya perhatikan itu kurang fokus. Dia kadang suka menyendiri ya, kadang dia di belakang mengganggu teman gitu. Itu yang pertama yang saya lakukan, kalau ada siswa tersebut gitu ya, tapi memang bukannya kalau ada aja memang. Itu pertama anaknya saya deketin, Bu. Saya tanya, udah belum ngerjain ininya? Sudah efektif belum kamu ini belajarnya? Sudah mengerjakan ini belum gitu? Paling mereka kalau memang sudah ya alhamdulillah gitu, tapi jangan mengganggu teman yang lain. Kalaupun belum, tolong dilanjutkan. Nah, itu seperti itu, Bu, gangguan saya. Nah, terus mengenai penggunaan handphone ya, mengenai penggunaan handphone itu kan biasanya saya sudah himbau dari awal bahwasanya penggunaan handphone itu tidak boleh digunakan kecuali memang kita perlu dalam proses pembelajaran baru digunakan. Mungkin untuk selanjutnya saya mencari solusi bahwa handphone itu saya sebelum proses pembelajaran handphone saya kedepankan semua. Dikumpulkan. Iya, saya kumpulkan semua. Kecuali yang memang membutuhkan nanti kita searching pembelajaran itu baru saya silahkan kasih. Tapi ingat, jangan membuka web lain, web WhatsApp, Instagram, banyak ya, Bu ya, sosial media lain. Nah, itu yang saya lihat biasanya kalau handphone itu yang sudah landscape gitu udah saya langsung ambil karena memang ya, Bu ya, yang namanya udah handphone landscape itu udah nggak jauh daripada permainan game gitu, langsung saya ambil begitu. Udah lain tuh ini. Iya, udah lain dah. Gitu, Bu. Nah, kalau penilaian nih, Bu, bagaimana teknik penilaian formatif yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Penilaian formatif. Jadi kan
sesuai dengan tujuan pembelajaran saya yang awal ya Bu ya, saya manggil salah satu siswa, mungkin bergantian, antri begitu bergantian. Yang pertama, langkah awal yang pertama saya lakukan adalah memberi pilihan ya, yang sudah hafal silahkan maju atau sesuai dengan abjad gitu. Jadi dengan demikian mereka tidak saling yang belum hafal itu mereka nggak merasa takut ya, bisa mereka menghafal di belakang dan yang sudah hafal mereka maju ke depan. Dengan demikian kalau satu persatu anak yang saya secara langsung, secara lisan, baik hafalan maupun identifikasi hukum bacaan ataupun membaca dengan pasti atau tidak, itu saya secara langsung bisa mengetahuinya Bu. Ya, jadi kan kalau misalnya face to face atau secara lisan, saya benar-benar satu persatu saya bisa mengetahui anak ini sudah paham atau belum, kelemahannya di mana gitu. Yang satu maju, yang lain dipersilahkan untuk menghafal dan membaca-baca kembali begitu. Begitu Bu. Nah, kalau rencana pengembangan diri nih Bu, rencana Ibu gimana untuk pengembangan diri Ibu ke depannya? Pengembangan diri, rencana saya pengembangan diri yang pertama itu adalah saya mungkin mengatur waktu ya Bu ya. Yang jelas itu kita harus bisa memanage waktu, karena sebetulnya waktu itu memang waktu adalah time is money gitu ya Bu ya. Atur waktu sebaik-baik mungkin, atau dalam bahasa Arabnya bisa dikatakan dengan al waktu kasayid, waktu itu adalah pedang. Jika kita terlewat, udah pedang itu akan membunuh kita sendiri begitu ya. Yang pertama itu saya memanage waktu, yang kedua mungkin metode pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan, saya ingin lebih baik lagi dari yang saya sudah terapkan. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan bisa saya simpulkan. Selanjutnya ya itu aja kayaknya Bu. Itu aja ya, mengatur waktu, terus belajar lagi metode lain yang akan iya, di kelas gitu ya Bu ya. Iya, dengan metode yang berbeda itu kan insya Allah ya anak tidak jenuh, ya merasa nyaman. Terus anak juga suka akan pelajaran yang mungkin yang basicnya tidak suka menjadi suka gitu Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana pengembangan tadi yang akan Ibu laksanakan? Wah, itu mah harus secepatnya Bu. Secepatnya ya, iya, benar. Harus karena kan pembelajaran itu kan setiap hari kan, proses pembelajaran setiap hari ya. Mungkin rencana itu bisa disebut rencana, bisa juga saya kerjakan begitu loh. Jadi sambil berproses begitu Bu. Saya pengen secepatnya belajar secara efektif, anak itu suka atau itu senang dalam pembelajaran mata pelajaran agama yang saya ampu begitu Bu. Betul. Oke deh. Jadi Ibu akan secepatnya melaksanakan rencana pengembangan diri, karena kita setiap hari ya. Iya, betul. Pembelajaran. Jadi kita harus belajar terus gitu ya Bu Dede ya. Nah Bu Dede, kira-kira masih ada yang ganjel lagi nggak terkait pembelajaran Ibu ini? Ganjel. Saya rasa enggak Bu deh. Cuman hanya mungkin dari diri saya sendiri berencana saya itu bagaimana saya caranya belajar dan terus belajar untuk mengembangkan pembelajaran terhadap anak yang nanti saya akan sampaikan. Terus yang kedua saya akan mempelajari metode-metode pembelajaran yang lebih bagus lagi, dan metodenya itu yang saya inginkan gitu ya, berbasic teknologi gitu. Itu nanti yang saya akan mau terapkan seperti itu rencananya gitu. Saya ada ganjelan di sini gitu. Iya, kita harus selalu terus belajar gitu ya Bu ya. Betul. Oke, alhamdulillah ya Bu Dede ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah melakukan observasi, kita sudah praobservasi waktu itu, dan sekarang sudah
pasca observasi. Semoga bermanfaat ya Bu ya bagi Amin. saya dan Iya. bagi Ibu juga. Iya, amin. Semoga pembelajaran kita nanti di kelas itu bisa memenuhi kebutuhan murid Iya. untuk murid-murid di SMA Negeri 3 Depok yang kita cintai ini. Iya, iya. Terima kasih Amin. sekali lagi Bu ya. Iya, atas Ibu, waktunya, sama-sama. Sehingga saya bisa belajar dengan Bu Dede. Sama, saya juga banyak belajar sama Ibu. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan. terima kasih, Bu Dede. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.